Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, saya Priscilia Ahmad Kasim, mahasiswa dari Yayan Sultan Amali Gorontalo, jurusan AFI semester 3. Nah, tujuan saya membuat video ini adalah untuk meneliti tugas UAS dari mata kuliah Tafsir Ayat Sosial. Adapun tafsir ayat sosial itu ya secara teoretik adalah merupakan salah satu metode penafsiran Al-Quran untuk mengangkat kontentual Al-Quran itu sendiri dengan langsung melihat realitas sosial. Tafsir ayat sosial juga bisa menjadi pedoman untuk mengimplementasikan ajaran Islam dalam kehidupan sehari-hari, seperti dalam hal interaksi sosial, kewajiban sosial, dan kebijakan publik. Pada kesempatan ini saya akan mengambil salah satu ayat sosial yang ada dalam Al-Quran, yaitu dalam surah An-Nisa ayat 36. Nah, untuk itu marilah sama-sama kita menyimak ayat juga arti dalam surah An-Nisa ayat 36. Bismillahirrahmanirrahim. Wa'budullaha wa la tusyriku bihi syai'a wa bil walidaini ihsanan wa bizil qurba wal yatama wal masakin wal jari zil qurba wal jari junubi was sahibi bil jambi wa ibnis sabil wa ma malakat aymanukum innallaha la yuhibbu man kana mukhtalan fakhura. Sembahlah Allah dan janganlah kamu mempersekutukannya dengan sesuatu apapun. Berbuat baiklah kepada kedua orang tua, karib kerabat, anak-anak yatim, orang-orang miskin, tetangga dekat dan tetangga jauh, teman sejawat, ibnu sabil, serta hamba sahaya yang kamu miliki. Sesungguhnya Allah tidak menyukai orang yang sombong lagi sangat membanggakan diri. Quran Surah An-Nisa ayat 36. Baik, setelah menyimak bacaan dari surah An-Nisa ayat 36, adapun penafsiran dari ayat tersebut, di sini saya akan membawakan tafsir dari Ibnu Katsir tentang surah An-Nisa ayat 36, yaitu isinya Allah Subhanahu wa taala memerintahkan untuk hanya menyembahnya saja. Tidak ada sekutu baginya karena Dia adalah Maha Pencipta, Maha Pemberi rezeki, Maha Pemberi nikmat, dan Maha Pemberi karunia atas makhluknya dalam segala situasi dan kondisi. Dialah berhak untuk diesakan dan tidak disekutukan dengan siapapun dari makhluknya. Sebagaimana Nabi SAW bersabda kepada Mu'adz bin Jabal, "Apakah kamu tahu apa hak Allah atas hamba-hambanya?" Dia menjawab, "Hanya Allah dan Rasulnya yang lebih mengetahui." Lalu beliau menjawab, yaitu mereka menyembahnya dan tidak menyekutukannya kepada apapun. Kemudian beliau bersabda, "Apakah kamu mengetahui apa hak hamba atas Allah jika mereka melakukan hal itu?" Yaitu adalah agar Allah tidak mengazab mereka. Kemudian Allah berwasiat untuk berbuat baik kepada orang tua. Sesungguhnya Allah Subhanahu wa taala menjanjikan keduanya sebagai sebab adanya dirimu, dari tidak ada menjadi ada. Seringkali Allah menghubungkan antara kewajiban menyembahnya dengan berbuat baik kepada orang tua. Sebagaimana firman-Nya, "Bersyukurlah kepadaku dan kepada kedua orang tuamu." Surah Luqman ayat 14. Dan Tuhanmu telah memerintahkan kamu supaya jangan menyembah selain Dia, dan hendaklah kamu berbuat baik kepada kedua orang tuamu sebaik-baiknya. Surah Al-Isra ayat 23. Kemudian Allah menghubungkan berbuat baik kepada orang tua dengan berbuat baik kepada kerabat, baik laki-laki maupun perempuan, sebagaimana yang disebutkan dalam hadis, sedekah kepada orang miskin hanyalah sedekah, sedangkan sedekah kepada kaum kerabat kepada kaum kerabat akan mendapatkan dua pahala, yaitu pahala sedekah dan menyambung silaturahmi. Kemudian Allah Subhanahu wa taala berfirman, anak-anak yatim, hal itu karena mereka kehilangan orang tua yang memenuhi kebutuhan mereka, maka Allah memerintahkan untuk berbuat baik dan berbelas kasih kepada mereka. Kemudian Allah berfirman, orang-orang miskin, yaitu mereka adalah orang-orang yang sangat membutuhkan, yang tidak bisa mendapatkan sesuatu yang bisa mencukupi kehidupan mereka. Lalu Allah Subhanahu wa taala memerintahkan untuk membantu mereka dengan sesuatu yang mencukupi kebutuhan mereka, sehingga keadaan darurat mereka menghilang, di mana pembahasan tentang fakir dan miskin dalam surah Al-Baqarah. Berikut adalah firman Allah tentang tetangga yang dekat dan tetangga yang jauh. Ali bin Abi Thalha meriwayatkan dari Ibnu Abbas, tetangga yang dekat yaitu adanya kedekatan antara kamu dan dia, dan tetangga yang jauh yaitu tidak adanya jarak yang jauh antara kamu dan dia. Berikut firman Allah Subhanahu wa taala, "Dan hamba sahayamu." Wasihat tentang budak karena budak itu rentan untuk ditipu dan ditawan oleh orang lain. Oleh karena itu telah disebutkan dalam hadis bahwa Rasulullah berwasiat kepada umatnya ketika dalam keadaan sakit. Beliau bersabda, "Salat dan berbuat baiklah kepada budak-budak kalian." Beliau mengulanginya berkali-kali hingga suaranya hampir hilang. Berikut firman Allah Subhanahu wa taala, "Sesungguhnya Allah tidak menyukai orang-orang yang sombong dan membangga-banggakan dirinya," yaitu orang yang sombong pada dirinya sendiri, membangga-banggakan dirinya atas orang lain, dan dia juga menganggap dirinya lebih baik daripada mereka. Dia menganggap dirinya besar, namun di sisi Allah dia itu rendah, dan di mata orang lain dia dibenci. Mujahid berkata, firman Allah Subhanahu wa taala, "Sesungguhnya Allah tidak menyukai orang-orang yang sombong dan membangga-banggakan diri," yaitu sombong, membangga-banggakan diri, yaitu tidak memperhitungkan apa yang diberikan kepadanya dan tidak bersyukur kepada Allah Subhanahu wa taala.
yaitu membangga-banggakan dirinya atas manusia, atas nikmat yang diberikan oleh Allah kepadanya, sedangkan tidak bersyukur kepada Allah atas hal itu. Baiklah, sekian pemaparan saya mengenai tafsir ayat sosial yang ada dalam surah An-Nisa ayat 36 beserta tafsirnya. Semoga bermanfaat. Saya Priscilia Matakasih, wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.